Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang guru. Kabar gembira bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus sudah memiliki SIM PKB ya. Jika belum, segera lapor dengan operator dapur sekolah. Jadi informasi pemanggilan Bapak Ibu PPG itu selalu masuk di SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi cek berkala ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah ada situs ppg.kemdikbud.go.id. Ini situs resmi PPG. Kemudian ada dalam jabatan dan ada PPG prajabatan. Nah, Bapak Ibu juga cek secara berkala di situs ini dan di pilihan dalam jabatan. Nah, di sini juga kita lihat dalam situsnya tentang ada informasi persiapan ujian PPG, kemudian pengumuman hasil UKM PPG, penetapan mahasiswa PPG, jadwal PPG, dan lain sebagainya. Ini informasi resminya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kabar gembiranya adalah bagi Bapak Ibu yang belum ikut PPG, yang belum mendapatkan sertifikasi, ternyata dalam peraturan terbaru di bab 2 persyaratan pasal 5, calon mahasiswa, maksudnya calon mahasiswa PPG ya, yang ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir ini bisa dipanggil Bapak Ibu ya. Yang kemudian yang bagian B memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum S1 masih D3 ya tolong itu mungkin Bapak Ibu ambil kuliah lagi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bagian C memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian bagian D berusia paling tinggi 58 tahun Bapak Ibu ya. Dan sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika dan berkelakuan baik atau SKCK. Ini poin E, F, dan G ini dibuatnya nanti Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu udah lulus tes PPG, baik itu tes administrasi dan akademik dan dipanggil baru dibikin ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang H terdaftar pada sistem data pokok pendidikan Kementerian atau Dapudik. Nah ini syarat terbaru Bapak Ibu ya. Jadi SK-nya itu yang 3 tahun itu adalah diangkat sampai dengan tahun 2025 nih. Nah, jadi guru dalam jabatan adalah merupakan guru yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tesnya, calon mahasiswa mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B dengan tahapan yang pertama itu adalah seleksi administrasi Bapak Ibu ya. Kemudian ini berkas tadi ya. Apakah Bapak Ibu ini sudah 3 tahun mengajar ya sesuai dengan persyaratan, lalu Bapak Ibu ini apakah nanti setelah lulus baru ke tes seleksi akademik. Nah, setelah di tes administrasi lulus, tes seleksi akademik lulus, baru Bapak Ibu dinyatakan menunggu nih panggilan untuk menjadi mahasiswa PPG. Adapun untuk tes akademiknya itu Bapak Ibu ya, itu biasanya adalah tes pedagogik ya Bapak Ibu ya, kemudian tes profesional ya, kemudian ada lagi tes karakteristik kepribadian, 3 seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang menarik Bapak Ibu, di dalam pemanggilan ini yang dipertimbangkan itu adalah masa kerja yang paling lama. Jadi masa kerja dulu yang paling lama, kemudian usia yang paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, baru perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk pemanggilan peserta PPG dalam jabatan jika sudah memenuhi persyaratan. Ada aplikasi Kita Lulus bagi Bapak Ibu yang ingin lulus PNS dan P3K. Eits, jangan di skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu?
tolong di-share informasi ini ke grup WA jika bermanfaat dan tinggalkan kolom komentar jika ada yang bertanyaan.